Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana membersihkan ladang, sebagaimana lahan yang kita mau tanam, kita harus gemburkan dulu, kasih pupuk dulu, maka konsep pertama yang yang biasa saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda mau nanam bibitnya tadi, ke lahan tadi, maka yang harus Anda kerjakan, ini dipuasakan atau ini dibersihkan dengan puasa. Ya. Dan ternyata based on research, ya, jadi berdasarkan riset, Anda tinggal baca aja bagaimana efek puasa terhadap fertilitas atau terhadap kesuburan seseorang itu ternyata meningkatnya luar biasa. Ya, maka kata kuncinya apa dalam keadaan puasa itu sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, itu saat yang mungkin kalau bahasa clearing atau pembersihan lahan itu di situ letaknya sebenarnya. Baik itu si suaminya atau mungkin istrinya atau suaminya sama-sama. Dan yang terjadi ketika orang berpuasa, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah jiwanya tenang. Orang puasa nggak mungkin mau ngumpat-ngumpat. Orang puasa, ya jelas nggak bisa makan. Dan nggak bisa makan pada waktu tertentu. Dan tidak makan itu adalah cara tubuh untuk membersihkan sel-sel yang sudah rusak. Pernah mungkin mendengar kalimat atau kata autofagi, ya? Autofagi itu adalah tubuh kita bisa memakan sel-sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau kita lapar, kalau kita puasa, itu tidak akan bisa terjadi kalau tubuh dalam kondisi perutnya kekenyangan. Gitu loh. Seperti itu, ya. Jadi Bapak sekalian, konsep pertama tadi bersihkan, ya, bersihkan. Jadi dasar pertama bersihkan dengan cara puasa. Puasa dari apa? Ya jelas kita puasa tidak makan, tapi juga yang harus Anda pahami, Anda atau kita juga harus puasa dari yang haram. Dari yang haram. Jadi maksudnya, coba dicek mungkin dalam apa yang dimakan oleh suami atau istri itu tadi, ya, atau si pasutri tadi, kira-kira itu adakah sumber makanan atau yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka itu yang tidak halal. Kalau tidak halal, pasti akan muncul masalah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, puasa dari yang tidak baik. Jadi kalau kita bicara bersih-bersih itu jelas-jelas lah. Kalau Anda mau bersih badannya, bersih pencernaan atau land clearing atau mungkin usus kita tadi, ya Anda juga atau kita juga harus mempuasakan diri kita untuk tidak mengkonsumsi yang tidak baik, yang tidak thayyib seperti itu. Gimana mau cerita kita bisa, ini bicara ikhtiar ya, kita bicara tentang teori-teori dulu ya. Meskipun sebenarnya ya berarti kalau ada orang, ternyata ada tuh orang yang makan yang tidak sehat lah gitu ya. Ternyata bisa juga dia hamil, ya, itu kembali suka-sukanya Allah. Kita bicara tentang bagaimana memantaskan diri dulu, ya. Ya, kenapa? Karena Allah lebih tahu ya apa kebutuhan kita, itu pesan pentingnya. Ya. Dan kita pun memantaskan diri untuk itu. Ya, jadi puasa dari yang tidak baik. Ya. Tiap hari yang dimakan bakso, mie ayam, makanan olahan. Yang saya lihat ada chatnya terakhir bahas bakso, mie ayam. Yang diingat makanan mulu ya. Baik. Jadi puasa dari makanan-makanan yang tidak baik. Ya. Dan problem di wanita itu, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kalau khususnya wanita ya. Mereka tuh kan karena kecenderungan mereka manusia hormon. Perempuan tuh manusia secara manusia hormon. Kita ini masuk makhluk emosi gitu kan. Dan wanita kecenderungannya memang mereka lebih banyak dominasi emosi ya, perasaan mereka daripada logika mereka. Nah, banyak masalah yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya, itu ternyata diakibatkan oleh karena ketakseimbangan di pencernaan mereka gara-gara makanan-makanan yang menyebabkan salah satunya atau sindromnya namanya leaky gut. Mungkin pernah dengar leaky gut, ususnya bocor. Ya. Dan leaky gut ini sebenarnya faktor dominasinya atau faktor penyebab utamanya paling banyak itu tepung-tepungan. Yang pertama, yang kedua ya gula pasir. Ya, kemudian makanan-makanan yang yang potensinya mengandung hormon-hormon tertentu, ya, itu mungkin Anda harus perhatikan dan puasa dari itu semua.
ya. Nah, baru yang terakhir puasa dari yang tidak, atau mungkin puasa untuk tidak berlebihan dalam hal makanan. Jadi kurma bagus, madu bagus, tapi dia kalau tidak atau dikonsumsi berlebihan maka dia akan jadi masalah buat tubuh kita. Ya, jadi itu yang ketiga. Kemudian land clearing, bersih-bersih yang selanjutnya yang Anda bisa lakukan itu adalah dengan cara berbekam. Maka ada urutannya, kan pernah saya bilang 13, 14, 15 pada tanggal setiap bulan. Sudah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita semua. Dan 13 itu kita disunahkan berpuasa, 14 berpuasa, 15 berpuasa, ya. Dan 16-nya kita istirahat, baru masuk ke tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita disunahkan untuk berbekam. Tanggalan Islam ya. Kerutannya kayak begitu. Jadi sudah bersih-bersih ini kita kita lakukan ya pembersihan berikutnya berupa pembekaman. Ya, maka bagaimana bekam itu sampai menyebabkan atau menguatkan promil? Karena bekam itu sendiri, Bapak sekalian, kalau tadi mungkin dokter medis sempat menjelaskan tentang keseimbangan gitu ya, tentang bagaimana makanan-makanan yang tidak sehat itu akhirnya menyebabkan elektron itu terpisah, radikal bebas segala macam. Nah, bekam ini dia menguatkan kembali itu dengan cara menciptakan suatu antioksidan yang ada pada tubuh kita yang kita kenal sebagai endogen antioksidan. Endogen antioksidan. Jadi endogen antioksidan ini ya yang ada pada diri kita tuh dipicu dengan adanya proses pembekaman. Sehingga nanti diseimbangkan lagi sel-sel ya elektron-elektron kita yang tadi sedang terpisah. Ya, atau mungkin kita kenal itu ya radikal bebas itu dalam tubuh kita itu, yaitu dipisahkan, dikasih pasangannya. Ya, itu salah satu caranya dengan cara berbekam. Itu sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 menyembuhkan penyakit.